Kenapa Rafka tampak begitu sedih? Sedangkan dia bukan siapa-siapa. Orang yang termasuk keluargaku saja tak peduli. Malah seorang suami yang seharusnya mengutamakan istrinya juga tak mementingkan. Aku terseduh sedan, menahan suara tangis agar tak keluar. Sebentar lagi sampai, jangan nangis terus. Kamu dari mana? Bukannya kata Bey Nenah ke rumah suami kamu? Kenapa pulang sendiri? Rafka memberondong dengan banyak pertanyaan. Tak ada jawaban yang keluar dari bibirku, tersekat oleh isakan. Rafka berhenti sejenak membetulkan posisi menggendongku, mungkin tubuhku berat, atau karena Rafka tampak kurus, hingga kewalahan membawaku. Refleks kedua tanganku melingkar di lehernya takut terjatuh. Aku tak sengaja menatapnya. Rafka balas menatap dan mengulas senyum. Aku berpaling dan merasa berdosa. Maafkan aku ya Allah. Kenapa harus lelaki yang menyebalkan ini yang menolongku? Meski mataku terpejam, tapi aku masih sadar. Rafka membawaku ke rumah Bey Nenah. Bey Nenah, buka pintu, Bey. Rafka berteriak di depan pintu rumah Bey Nenah. Pintu dibuka dari dalam. Ya Allah, Neng kenapa ini? Bey Nenah panik melihatku terkulai di pangkuan Rafka. Nak Rafka, Neng Ica kenapa? Lelaki itu membaringkanku di ruang tengah. Bey Nenah mendekat ke arahku. Aku berhambur memeluk wanita yang sudah dianggap saudara itu, menangis sejadinya, meraung melepas segala sesak di dada. Rafka dan Bey Nenah membiarkanku menangis mengeluarkan segala kesedihan. Reda tangisku, Bey Nenah memberikan minum. Ini ada madu. Neng, bawa si Mamang, diminum ya. Bey Nenah menyuapiku beberapa sendok madu. Loh, Neng Ica kenapa? Tanya Mang Tatang yang baru datang bersama Ani. Sudah, Pak, nanti saja tanya-tanyanya. Biarkan Neng Ica istirahat dulu, kasihan. Sahut Bey Nenah. Cah, kita ke rumah sakit, ya? Itu luka di kepala kamu nanti infeksi. Ajak Rafka yang tampak khawatir melihat keadaanku. Gak usah, jawabku. Aku menggeleng menolak ajakannya. Luka kamu itu dalam, tapi cuma diolesi obat merah. Harusnya dibawa ke dokter. Ngapain aja sih suami kamu? Kamu jangan ikut campur. Jangan bandel deh kamu. Cah, bisa saja ada luka dalam. Lagian kenapa bisa luka sampai begitu? Mana di kepala lagi? Nada suaranya kesal. Iya, Neng, bener kata Nak Rafka, kita ke dokter, ya. Bey Nenah juga tampak khawatir. Aku pusing, Bey. Takut jatuh kalau naik motor. Ucapku lemah. Kamu di tengah, nanti Bey Nenah di belakang. Kamu kan bisa pegangan ke aku, sahutnya. Enggak, Raf. Aku enggak boleh pegang kamu, kita bukan muhrim, ucapku. Meskipun aku ingat tadi melingkarkan tangan padanya. Aku tahu itu salah. Aku malu. Ya ampun, Ca. Situasi darurat gini aja kamu masih bahas soal itu. Tadi kamu peluk aku biasa aja. Dengusnya, dia mulai mencari celah. Aku nggak peluk kamu, Raf. Cuma pegangan. Anggap saja tadi aku hilaf. Semoga Allah mengampuniku. Ya sudah. Kali ini anggap saja hilaf juga. Hilaf tiap hari juga aku ikhlas. Ledeknya, dia terkekeh. Jangan main-main. Raf, aku mau istirahat. Kepalaku sakit. Dia pergi dari rumah Bey Nenah tanpa pamit. Mungkin kesal dengan ucapanku. Sedangkan aku masih berbaring lesu ditemani Bey Nenah. Tin, tin. Suara klakson mobil di depan. Ayo, Bey. Tolong bantu memapah Ica. Kalau aku yang gendong, nanti dia kesurupan. Tiba-tiba Rafka datang dan meminta Bey Nenah membawaku ke mobil. Aku mendelik. Tingkah lelaki tinggi kurus di depanku ini begitu menyebalkan. Mau ya, Neng? Kita periksa. Iya, Bey. Tak tega juga untuk menolak. Berpikir tadi Rafka pulang. Bey Nenah membawaku ke dalam mobil yang dibawa Rafka. Entah mobil siapa. Sepertinya tadi dia keluar tanpa permisi itu untuk mencari kendaraan. Setelah aku didudukan di jok belakang, Rafka meminta Bey Nenah membawa pakaianku untuk salin di rumah sakit. Mang Tatang dan Ani juga ikut. Suamimu mana sih?
Ca? Bini sakit kok dibiarkan kayak gini. Kalau diambil orang, baru nyaho. Tuturnya. Rafka tampak geram. Apa urusan kamu nanyain suamiku? Dia kerja cari nafkah untuk aku juga. Sahutku, jengkel pada Rafka. Kerja sih kerja. Tapi kira-kira dong, jangan nunggu bini mati baru mewek. Marahnya seolah aku ini anaknya. Ucapannya menyeletuk seenaknya menimbulkan sesak di dada. Apa hak kamu ngomong gitu? Hah? Aku tahu siapa suamiku. Kok kamu yang sewot? Kamu siapanya aku? Sanggahku tak terima dengan ucapannya. Iya, Ca. Aku tahu, bukan siapa-siapanya kamu, tapi aku masih punya perasaan. Gak tega juga melihat kamu begitu. Aku sadar aku cuma sampah. Lirihnya. Dia berhenti bicara, fokus ke arah kemudi. Aku gak bilang kamu sampah. Aku sampah. Cuma laki-laki sampah yang suka sama istri orang. Biarpun ini bukan keinginan aku. Suka? Rafka suka padaku? Sudah. Kenapa jadi berantem begini? Bi nanah melerai. Ah, kata-katanya malah semakin aneh. Aku tak merasa menganggapnya seperti sampah. Memang dia menyebalkan tapi penilaianku padanya taklah seburuk itu. Apa kata-kataku tadi terlalu kasar padanya? Dokter melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Karena ada luka di kepalaku, takutnya ada luka dalam. Siapa suaminya Bu Ica? Tanya suster. Saya, suster. Jawab Rafka, dia berdiri. Silakan masuk ke ruang dokter. Rafka melenggang ke arah ruangan yang ditunjukkan oleh suster tadi. Hah? Suamiku? Apa-apaan dia itu? Aku teringat suamiku yang tak menelepon bertanya kabar sejak aku pulang. Meraih tas dan mengambil ponsel, menekan nomor Arofik, tapi tak ada jawaban. Aku tak sangka Rafka berbuat sejauh itu, sampai dia mengaku sebagai suamiku. Sama sekali aku tak merasa senang, yang ada malah semakin kesal pada lelaki yang kuanggap terlalu ikut campur urusanku. Setengah jam kemudian, Rafka kembali masuk ke ruanganku. Raf, kamu apa-apaan? Kenapa kamu ngaku suami aku? Hah? Tanyaku. Aku marah lagi padanya. Bidadari, kamu bisa nggak sih jangan selalu ngajak debat? Tiap kali kita ketemu, mengoceh saja. Lagi pula cuma ngaku doang. Apa itu juga dosa? Tanyanya, dia mendengkus kesal. Namaku bukan Bidadari, aku nggak suka dipanggil begitu. Ketusku. Emang bener kok, kamu kayak bidadari. Usiknya tak memedulikan mimik wajahku yang marah padanya. Rafka. Iya. Kamu itu lagi hamil. Banyakin istirahat, bukan malah banyakin mengomel. Istirahat yang cukup, penuhi kebutuhan vitamin, gitu kata dokter, bukan marah-marah. Celetuk Rafka. Aku hamil? Tertegun sejenak. Hamil? Iya. Benarkan yang waktu itu kamu pingsan? Apa sampai sekarang belum periksa sampai kamu nggak tahu hamil? Ini pengalaman pertama, aku belum mengerti tanda-tanda hamil. Kalau kata orang telat bulan jadi tanda pertama, tapi dari sejak gadis haidku tak tentu, acak-acakan, jadi bingung menentukan telat atau tidaknya. Terus katanya orang hamil selalu mual. Itu aku rasa cuma kadang-kadang. Aku pikir masuk angin biasa. Dadaku kembali sesak. Air mata ikut luruh. Aku terisak. Entah harus bahagia atau bersedih, aku ingin suamiku yang tahu kabar ini lebih dulu, bukan Rafka yang sama sekali tak memiliki hubungan apapun denganku. Duh malah mewek. Aku salah ngomong lagi, kenapa sih ini mulut gak bisa kontrol? Ucapnya, dia memaki diri sendiri. Aku tak menyahuti gerutuannya. Menangis bukan karena Rafka salah bicara, hatiku menahan luka tanpa orang yang dikasihi di sisiku. Kata dokter kamu harus dirawat, paling gak 2 atau 3 hari. Lanjutnya, aku mau pulang. Lirihku masih terisak. Jangan banyak ngomong, istirahat saja. Aku beli makanan dulu buat kamu, jangan nangis, nanti stres, itu bisa berpengaruh buat bayi kamu. Rafka menyodorkan tisu padaku dan menatap lekat. Kenapa masih di sini? Katanya mau keluar? Tanyaku yang merasa tak nyaman ketika pandangan Rafka begitu lekat. Tunggu kamu sampai nggak nangis, sahutnya. Aku nggak nangis, sudah sana, usirku. Malu jika Rafka terus pemerhati seperti itu.
Aku takut salah mengartikan kebaikannya. Iya, aku panggil Bei Nenah, gantian jaga kamu. Rafka berlalu meninggalkanku. Selang berapa menit, Bei Nenah masuk ke dalam ruangan, gantian jaga dengan Rafka, hanya boleh satu orang saja untuk menjaga pasien di dalam. Ani sama Mamang mana? Bei? Tanyaku. Ada di luar lagi makan, tadi waktu Neng diperiksa. Nak Rafka belikan makanan buat Ani sama Mamang. Jawabnya. Aku tahu sebenarnya Rafka itu orang baik, tapi tetap saja aku tak suka dengan tingkah dan kata-katanya yang nyeleneh dan sesuka hati. Dia tahu aku punya suami, tak seharusnya dia begitu ikut campur. Aku hamil, Bei. Ungkapku pada Bei Nenah. Antara bahagia dan sedih. Harusnya kabar bahagia ini didengar oleh suamiku lebih dulu. Tapi kini, jangankan memberitahu tentang kehamilan ini, kabarnya saja aku tak tahu. Alhamdulillah, pantes Neng bilang sering mual, berarti yang waktu Neng pingsan waktu itu, ternyata ngisi. Selamat ya Neng, sudah jadi calon ibu. Ucap Bei Nenah ikut bahagia. Terima kasih, Bei, tapi aku sedih. Gak bisa berbagi kebahagiaan ini sama suamiku. Cetusku. Neng sudah hubungi Rofik? Tanya Bei Nenah. Sudah, Bei, nomornya masih gak aktif. Aku gak tahu Arofik kenapa. Sahutku yang mulai menitikkan air mata. Sudah Neng Ica, sabar, mungkin dia ada urusan atau teleponnya mati, makanya belum hubungi Neng Ica. Tunggu saja, pasti Rofik telepon nanti. Tutur Bei Nenah melapangkan hatiku. Tanganku diusapnya lembut. Bei Nenah izin padaku untuk salat asar. Ia berlalu dari ruangan. Pintu yang tadi ditutup Bei Nenah, kini kembali terbuka. Rafka masuk menggantikan Bei Nenah. Nih dimakan. Bisa. Kan makan sendiri? Apa harus aku suapin? Ucapnya sambil menyodorkan makanan yang dia beli. Aku bukan bayi. Celetuku kesal. Rafka tergelak mendengar ucapanku yang ketus. Ia tahu kamu bukan bayi. Makan yang banyak, ya? Aku tunggu di luar. Sebenarnya mulutku asem pengen merokok, tapi di sini dilarang. Tuturnya. Gak tanya. Ketusku. Haish, gemas aku. Ya sudah. Aku tinggal. Rafka menuju keluar, baru beberapa langkah dia berhenti di depan pintu. Membalik badan kembali memandangku. Berat badan kamu berapa kilo sih? Rafka bertanya. Kenapa memangnya? Tanyaku heran, apa alasannya bertanya berat badanku? Gak apa-apa, aneh saja, badan kurus, tapi waktu digendong berat banget, kayak ditambahi batu, apa mungkin ditambahi beban hidup? Ledeknya sambil tersenyum. Matanya menunggu jawabanku. Biarin aja. Daripada kamu, triplex. Sahutku balas meledek. Jiahahaha. Bisa aja bidadari. Sudah ah, pusing ngadepin kamu. Jutek. Ucapnya sambil tawanya senang. Dia keluar. Tak sadar bibirku tersinggung mendengar gelak tawanya. Rafka bukan hanya baik, dia juga humoris. Bei Nenah dan Mang Tatang pamit pulang. Besok mereka bergantian jaga. Aku minta tolong Mang Tatang agar memberitahu Bapak bahwa aku sedang dirawat. Aku sudah menghubungi Arofik, tapi dia tak menelepon balik. Berkali-kali ku teleponi suamiku, tapi handphonenya sekarang tidak aktif. Ku kirim pesan bahwa aku tengah dirawat di rumah sakit, berharap dia menelepon dan menyusul. Kalau nanti aktif nanti dia baca, aku rindu suamiku, ingin berbagi kebahagiaan ini. Kami akan punya bayi. Bapak datang menemuiku, ia tampak iba dan sedih melihat keadaanku. Ia bertanya apa tang terjadi. Neng gak apa-apa, Pak. Jawabku berbohong. Aku tak ingin membuat Bapak semakin khawatir. Jangan bohong, Neng. Masa kepala luka begitu bilangnya gak terjadi apa-apa? Ucap Bapak. Beliau pasti tahu aku berbohong. Paham betul sikap anaknya bagaimana. Aku pun menceritakan semua pada Bapak tentang kejadian di rumah mertua. Astagfirullah, Bapak pikir Neng akan aman tinggal di sana. Bapak kecewa sama Rofik, sampai nggak bisa jaga anak Bapak. Sudah Bapak peringatkan, makhluk itu akan kejar Neng kemanapun. Tukas Bapak kesal. Maafkan Arofik, Pak. Pintaku agar Bapak tak kesal. Aku tahu beliau sangat sayang pada anaknya, tapi aku masih sayang pada suamiku. Sudah jangan banyak pikiran. Istirahat, jaga calon bayi Neng baik-baik.
tutur bapak. Malam, Rafka pamit pulang sebentar. Ia bilang akan kembali setelah salin. Bapak memintanya datang besok pagi saja. Malam ini ada bapak dan Diar yang menjagaku. Terima kasih nak Rafka, sudah menjaga dan membawa Aisyah ke sini, ucap bapak. Sama-sama, Pak, nggak usah sungkan. Ica sudah sangat baik sama Bey Nenah. Mereka keluarga saya, malah saya yang harusnya berterima kasih, sahut Rafka. Bapak menepuk pundak Rafka lalu pamit untuk ke masjid. Belum salat Isya, Diar yang ganti menjagaku. Nama kamu Aisyah ternyata. Nama yang cantik, secantik orangnya, ungkap Rafka. Sudah sana pulang, usirku. Tadi aku kasih tahu dokter nama kamu Ica. Nggak tahu. Iya, sana pulang. Iya Aisyahku, bidadari yang cantik, istirahat ya, tidur yang nyenyak. Cetusnya, apa? Aisyahku, kamu waras. Mataku terbelalak. Kalau di depan kamu, kadang aku jadi kurang waras. Sudah ya aku pulang. Lihat kamu juta aja bisa bikin aku hilang kewarasan. Apalagi kalau senyum, bisa-bisa aku terjungkal. Cicitnya sambil terkekeh. Ah, benar-benar menyebalkan. 2 hari sudah aku dirawat dan akhirnya dibolehkan pulang. Namun, Arofik tak kunjung datang menemuiku. Tiap hari aku melihat handphone yang tak kunjung berbunyi, ku teleponi pun tetap saja tak aktif. Kalau saja aku punya nomor keluarganya, tanpa malu aku akan menelepon. Aku sangat ingin bertemu Arofik. Bagaimana bisa sejak kepulanganku, dia sama sekali tak menghubungi apalagi menjemputku rumah sakit. Aku bertanya-tanya, apa terjadi sesuatu pada Arofik? Aku merindukannya. Selama aku dirawat, Bapak, Rafka dan Bey Nenah telaten menjagaku. Sedihku kian menumpuk. Arofik sama sekali tak peduli padaku. Ketika orang lain tidur dengan lelap, aku menangis lirih. Selalu menggumamkan nama suamiku, berharap dia segera datang dan menjadi pengobat luka hati. Aku pulang dari rumah sakit, berharap ada Arofik di rumah dan memberi alasan bahwa handphonenya rusak, hingga sulit menghubungiku dan tak tahu istrinya ini dirawat. Akan kukabarkan kebahagiaan ini dan menangis di pelukannya karena sangat rindu. Namun rumah kontrakanku kosong, tak ada tanda-tanda suamiku pernah pulang ke kontrakan. Ada apa dengan Arofik? Tak rindukah dia padaku? Kenapa dia membiarkanku begini? Bukannya dia juga tahu kalau aku sakit terkena lemparan kursi waktu kakaknya kerasukan? Perasaanku jadi tak karuan. Membayangkan yang bukan-bukan, khawatir terjadi sesuatu padanya. Bisa saja suamiku itu sakit hingga tak pulang. Apa Rofik nggak pulang, Neng? Nggak ada, Pak. Aku menggeleng hampa. Pak, aku mau ke rumah mama saja. Nemuin Arofik, mungkin dia pulang ke rumah mama mertua. Aku khawatir mungkin Arofik sakit. Jangan, Neng, kondisi Neng belum pulih benar. Harusnya Rofik langsung pulang ke sini dari tempat kerja. Ini malah nggak ada kabar sama sekali, ucap bapak tampak kesal. Iya, Pak, aku tunggu saja sampai Arofik pulang. Mungkin sore dia pulang. Aku harus menjaga kandunganku. Ini cucu pertama bagi bapak, dia pasti sangat khawatir. Apa dia nggak ada hubungi, Neng? Kayaknya HP Arofik rusak, Pak. Aku memberi alasan membela suamiku. Kamu nggak mau ikut ke rumah bapak? Nggak, Pak. Aku nunggu Arofik. Ya sudah, bapak pulang dulu. Namun hingga menjelang sore, Arofik tak kunjung pulang. Apa dia lembur? Menelepon pun tetap saja nomornya tak aktif. Ada apa dengan suamiku? Hari demi hari aku menunggu kabar dari Arofik, yang aku tak habis pikir. Nomornya tak pernah aktif semenjak aku pulang dari rumah mama mertua. 1 minggu sudah berlalu, tak henti ku coba menghubunginya. Kali ini ponsel suamiku itu aktif, terdengar dari nada sambungnya. Aku girang bukan main. Tak lama, panggilanku tersambung. Halo A, Assalamualaikum. A kemana aja? Adek kangen. Ucapku senang tak terkira. Rinduku sangat membuncah. 1 minggu tak bertemu dan mendengar suaranya. Rasanya seperti setahun. Dasar wanita jalang. Suara iparku terdengar menggelegar. Aku tersentak mendengar makiannya yang menyebutku jalang. Entah apa maksudnya. Kenapa malah Kak Wulan yang menjawab panggilan? Arofik mana?
Tanyaku tanpa basa-basi. Dari sana terdengar Kak Wulan memanggil Arofik dan menyerahkan telepon. Halo. Suara suamiku mengambil alih telepon. Ada apa kamu menelepon? Tanya Arofik kasar. Loh? Kenapa suamiku begini? Dia tak lagi memanggilku dengan panggilan adek. Adek kangen. Kenapa nggak pulang? Sahutku menahan tangis. Aku benar-benar rindu. Menangkap perubahan sikap dari nada suaranya, hatiku sedih. Di hari kamu pulang pagi itu, sore itu aku juga pulang ke rumah. Tapi apa? Aku melihat dengan mata kepalaku, kamu melacurkan diri, bergumul dengan lelaki lain di kamar, tempat aku tidur dengan istriku. Jadi gitu kelakuanmu selama nggak ada aku di rumah. Hah? Aku mengorbankan seluruh waktuku untuk menafkahi kamu, tapi inikah balasanmu? Tega bermain curang di belakang. Marahnya meledak. Kudengar suaranya bergetar. Adek nggak ngerti apa maksud Pulang dari rumah mama, adek langsung dirawat di rumah sakit. Nggak usah banyak alasan. Kalau cuma kabar saja dari orang lain, aku nggak akan semarah ini. Tapi mataku sendiri melihat dengan jelas apa yang kalian lakukan di kamar. Aku bener-bener nggak ngerti apa yang bicarakan. Tolong jangan begini, Belum 1 tahun kita nikah. Kamu sudah tega mengkhianati ikatan suci pernikahan kita. Tega kamu. Aku nggak ngerti ngomong apa. Memang adek diantar Rafka. Tapi bergumul di kamar? Selingkuh? Apa maksudnya itu? Adek nggak ngerti Jawabku yang mulai tak tahan. Aku mulai menangis dan meminta penjelasan atas tuduhannya. Jangan bohong kamu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu tercinta sama dia. Suamiku kukuh. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Bey Nenah. Atau tanya bapak. Selama di rumah sakit, mereka yang menjaga adek. Air mataku sudah tak terbendung. Alasan. Mereka sama saja. Pembohong. Bentaknya. Astagfirullah. Arofik sampai sanggup berkata bapak berbohong. Adek mohon, pulang dulu. Adek bisa jelaskan. Rayuku pada Arofik yang tengah berapi-api. Dengarkan baik-baik. Kamu Aisyah binti Hanafi, hari ini aku menalakmu dengan talak 3. Gak ada yang harus aku pertahankan dari rumah tangga dengan pelacur seperti kamu. Mulai detik ini, kita bukan lagi suami istri. Talak? Maksud Sambungan terputus. Aku mendekap mulut, air mata mengalir semakin deras. Talak 3? Apa benar yang kudengar tadi? Ada apa ini? Ada apa dengan Arofik? Kepalaku pusing, mual kembali menjalar. Bumi terasa menggelegar mendengar ikrar talak yang meluncur dari bibir Arofik. Aku tak mengerti apa yang sedang terjadi. Seolah-olah suamiku sedang teraniaya, menuduhku berselingkuh. Hingga sanggup mengucap talak. Aku bingung dan tak mengerti. Tangisku kembali pecah, meraung dalam kesendirian. Hilang sudah tempatku bermanja. Aku belum bisa terima keputusan Arofik, harus segera menyusulnya dan memberi penjelasan. Masih sangat mencintainya. Apalagi aku tengah mengandung bayinya, buah cinta kami. Aku pergi menyusul kembali ke rumah mertua, tanpa memberitahu siapapun termasuk Bey Nenah. Hanya ingin segera bertemu suamiku, dan menjelaskan semuanya. Selama jauh, tak pernah terbesit untuk selingkuh. Setia menunggu sebagai istri. Malam aku sampai di rumah mertua, berdiri di teras, lalu mengetuk pintu. Menunggu berapa lama, pintu terbuka. Kak Wulan berdiri di sana dengan tatapan tak suka. Ngapain wanita sial ini datang ke sini? Hardik iparku. Aku mau ketemu Arofik. Teh. Apa kamu nggak tahu malu? Barani datang ke sini? Kamu sudah diceraikan. Tak kupedulikan ucapan Kak Wulan. Tujuanku hanya satu, bertemu Arofik. Kulihat dia baru saja keluar dari kamar mandi, aku menghambur memeluknya. Apa-apaan ini? Lepaskan. Bruuk. Aku didorong, tersungkur. Tatapanku mengiba padanya. Kita sudah nggak ada hubungan apa-apa, haram buat kamu sentuh aku. Apalagi wanita seperti kamu, jangankan menyentuhku, untuk menginjak kaki di rumah ini juga aku haramkan. Tolong jelaskan.
Ada apa ini? Aku nggak ngerti kenapa Aa ceraikan adek. Kamu wanita penzina, yang berpura alim, sembunyikan kebejatan di balik hijab. Astagfirullah. Aa ngomong apa? Tolong kita bicarakan baik-baik. Arofik berlalu meninggalkanku, tanpa peduli air mata dan wajah lelahku. Sikap Arofik selama ini sangat penyayang, tak mungkin berubah secepat ini. Aku berlari mengejar dan memegang kakinya, bersimpuh. Aa nggak bisa ceraikan adek lagi hamil, jelasku. Berharap dia bahagia mendengar kabar ini. Hamil? Iya, adek hamil. Aku menengadahkan kepala menatapnya. Sedang air mata tak henti berderai. Iya, anak lelaki jahanam itu. Kan? Entah sudah berapa lama kalian melakukan itu di belakangku. Kakinya diayunkan ingin lepas dari dekapanku. Dia menendang hingga aku terjengkang dan berlalu meninggalkanku yang merintih kesakitan. Adek mohon dengarkan adek. Adek nggak pernah selingkuh. Ini anak Aa. Aku meraung mengejarnya. Dia masuk ke kamar mengunci pintu. Aku berteriak memanggil namanya sambil menggedor. Buka pintunya. Dengarkan penjelasan adek. Panggilku sambil tak henti menangis berteriak memukul pintu. Berisik. Sana pulang kamu udah nggak ada hubungan apa-apa lagi di sini. Maki Kak Wulan sambil berkacak pinggang. Teh, bantu aku jelaskan sama Arofik. Aku nggak selingkuh. Teh, aku mohon. Pulang kamu. Aku tak peduli, kembali menggedor pintu sambil memanggil Arofik yang mengunci diri di kamar. Pergi nggak kamu? Kak Wulan menyeret tubuhku, menarik paksa baju dan membawa keluar. Tubuhku ia dorong hingga terjengkang, segera bangkit, tapi pintu sudah dikunci. Aku mohon, Teh, buka pintunya. Aku harus bicara sama Arofik, teriakku sambil menangis. Memohon meminta masuk, mendorong pintu dikunci dari dalam. Sayangnya tenagaku tak sekuat itu. Aku masih saja berusaha menggedor meraung memanggil suami yang kucintai, berharap dia berlembut hati dan merangkulku yang saat ini dalam kelimpungan. Malam semakin larut, masih di luar dengan hawa dingin, sendiri, tak ada satupun yang mau mendengar. Tetangga beberapa kali membantu mengetukkan pintu untukku, tapi tak ada yang menyahut. Ya Allah, kuatkan aku. Tak ada harapan, Arofik sama sekali tak memedulikanku. Kenapa suami yang selama ini tampak begitu mencintai, tega berbuat begini? Membiarkanku dirundung duka dan kepedihan. Akhirnya mengalah pulang dengan hampa. Untung saja masih ada bis jurusan ke kampungku. Entah sudah jam berapa, aku berjalan sendiri. Entah sudah seperti apa penampilanku, mungkin lebih mirip orang tak waras. Saat sampai di kontrakan, aku tersungkur di kamar, menangis meratapi nasib. Lelah menangis, berganti isakan. Tak menyangka cinta Arofik sebatas ini, mudah goyah tanpa mencari bukti. Tak sangka pula jodoh kami sampai di sini, diceraikan tanpa tahu apa salah dan dosaku padanya. Meringkuk dengan hati dan tubuh yang letih, air mata tak juga mau berhenti, mengalirkan airnya menandakan aku sangat terluka. Meratapi nasib diri dengan sakitnya yang tak terperi. Bruk! Tiba-tiba seperti ada tubuh mengimpitku, begitu besar dan berat, tapi tak terlihat. Aku meronta dan menjerit, rambutku dijambak. Rambutku ditarik hingga ke pintu luar, tapi tak kutemukan siapa pelakunya. Mataku melihat ke atas, apa ada sesuatu atau apa yang tak terlihat. Hening. Tiba-tiba di perutku ada yang bergerak cepat dan berputar-putar. Apa ini? Sakit rasanya, sungguh sakit. Seperti garpu yang sedang menggulung mie. Aku berteriak memanggil Bey Nenah dan Mang Tatang, menjerit meminta tolong, tapi tak ada satupun yang mendengar. Ark sakit. Bapak Aak. Ibu, tolong. Jeritku sekuatnya sambil memegang perut yang teramat sakit. Berharap ada yang mendengar, tapi jeritanku sia-sia. Tak ada satupun yang mendengar tuntutan sakitku. Darah segar mengalir dari jalan lahir. Perutku seperti dikuras. Aku terus menjerit meminta tolong, tapi di luar sunyi. Apa tak ada satupun yang mendengar jeritanku? Aku mohon siapa saja, selamatkan aku. Aku memutar kunci, hendak keluar,
tapi sama sekali tak bergerak. Kunci tak bisa diputar. Ada apa ini? Perlahan aku beringsut ke kamar, mengambil ponsel, kutekan nomor Arofik, meminta tolong. Lebih dari 10 kali aku menelepon, tak sekalipun diangkat. Aku mulai lelah, penglihatan buram. Sedangkan darah semakin banyak keluar, dengan sakit yang luar biasa, hingga keringat dingin membanjiri tubuh. Ah iya, Rafka. Terlintas nomor laki-laki itu. Aku bangun perlahan membuka laci, nomor yang diberikan Rafka ada di sana. Dengan bergetar kutekan nomor itu, darah yang terus mengalir membuat kepalaku mulai berkunang-kunang. Ya Allah kuatkan aku, bantu aku ya Rab. Tut tut tut. Panggilan tersambung. Halo. Suara di sambungan telepon menahan kantuk. Raf, tolong Raf. Siapa ini? Rafka, tolong. Suaraku nyaris hilang. Telepon mati. Mungkin ia merasa terganggu. Aku sudah pasrah. Jika ini memang akhir hidupku, hanya meminta Allah ampuni segala dosaku. Seolah sedang menunggu ajal, hanya mampu tersungkur memegang perut yang sangat sakit. Entah berapa lama aku bergelut menahan sakit. Mataku makin berat. Terdengar suara gedoran pintu dari luar. Ca, Ica, buka Ca. Suara itu, Rafka? Dia datang? Aku menguatkan diri, beringsut sambil menahan sakit menuju pintu depan. Kalau aku lihat di film-film, begitu mudahnya orang mendobrak pintu dengan beberapa tendangan saja langsung terbuka. Tapi ini, terus didobrak oleh Rafka dari luar juga tak kunjung terbuka. Apa karena Rafka setipis triplex hingga sulit mendobrak pintu? Napas terengah, begitu sulit beringsut dari kamar menuju pintu depan dengan keadaan begini. Meski dengan perlahan, akhirnya sampai juga. Kurai gagang pintu, kuputar kunci. Kali ini pintu bisa terbuka. Rafka, ya Allah Ica. Tolong, Raf, sakit. Rafka berhambur ke arahku. Kamu kenapa? Ca, kenapa banyak darah begini? Rafka menggendongku, membawa keluar. Ditendangnya beberapa kali pintu rumah Bei Nenah. Bei Nenah membuka pintu dengan wajah kusut dan masih mengantuk. Dia tersentak melihatku terkulai di pangkuan Rafka. Kenapa Neng Ica? Nak Rafka? Tanya Bei Nenah panik. Aku nggak tahu, Bei. Tadi Ica menelepon, aku langsung ke sini, aku lihat banyak darah. Jawab Rafka. Aku dibaringkan di rumah Bei Nenah. Sementara Rafka pamit mencari pinjaman mobil. Bei, sakit, Bei. Panggilku pelan. Aku meremas perut. Kenapa bisa begini? Neng? Istighfar, Neng, Eling. Bei Nenah tampak begitu panik. Tadi aku panggil-panggil Bibi. Aku teriak, apa nggak ada yang dengar? Bei? Aku meringis kesaktian. Nggak ada, Bibi nggak dengar apa-apa. Jawabnya. Pak, apa Bapak dengar Neng Ica jerit-jerit tadi? Tanya Bei Nenah pada suaminya yang baru bangun tidur terganggu olehku dan Rafka. Ani juga ikut bangun dan kebingungan. Tenggorokanku terasa sangat kering. Bei Nenah dan Mang Tatang memberiku minum. Aku mulai tak fokus. Pandanganku hampir hilang. Istighfar, Neng, terus berzikir. Suara Bei Nenah masih bisa kudengar. Setelah berapa menit menunggu, Rafka datang. Nak, Rafka, cepat bawa Neng Ica, ia sudah lemah. Seru Bei Nenah panik. Iya, Bei. Rafka memboyongku ke dalam mobil. Semua ikut. Kali ini Mang Tatang yang mengemudi, sementara Rafka terus mendekapku di pangkuannya. Ca, sadar Ca, istighfar sayang. Rafka menepuk-nepuk pipi. Sayang? Jangan Raf, jangan begini. Aku mohon. Ingin aku berkata, tapi sudah sangat lemah. Mulutku tak bisa lagi bergerak. Dia mengguncang-guncang pipiku, tampak air mata luruh dari maniknya, rasa cemas dan panik jelas tergambar dari raut wajah Rafka. Ya Allah Ca, kuat ya Ca, bertahan sayang, demi bayi kamu. Kini dia menangis mendekapku, seperti seorang suami yang takut kehilangan istrinya. Rafka terisak. Cepat Mang, kasihan Ica, darahnya sudah banyak keluar. Rafka memelukku erat.
Air matanya mengalir deras membasahi wajahku. Aku tahu ini salah, tak seharusnya Rafka begini. Kutatap wajah teduh lelaki yang belum lama ku kenal ini. Kenapa harus Rafka yang menolongku lagi? Kenapa bukan Arofik? Aku ingin Arofik. Aku ingin suamiku. Dunia mulai terasa gelap. Samar masih kudengar suara Rafka dan Bei Nenah menangisiku. Aku benar-benar terpejam. Ketika membuka mata, aku berada di ruangan yang sangat bersih. Baju dan sprei tempatku berbaring semua berwarna putih. Melirik ke sebelah kanan, beberapa selang yang terpasang di tiang penyangga tersambung ke tanganku. Terdengar suara pemantau detak jantung, bunyinya tenang dan teratur. Di mana ini? Masih hidupkah aku? Apakah ini rumah sakit? Tapi ruangan ini lumayan luas dan ranjangnya cuma satu. Lalu pasien yang lain di mana? Mengingat kejadian yang kualami sebelum dibawa ke sini. Baru ingat, tadi aku bergelut melawan sakit. Entah perbuatan siapa, karena sosok itu tak dapat kulihat. Kulirik di bawah lantai, ada seseorang yang tidur di atas kasur yang tergelar di sana. Rafka? Aku ingin bangun, tapi sulit. Ada seseorang masuk. Ibu sudah sadar? Saya suster yang jaga malam ini. Ibu, saya periksa dulu, ya. Ucapnya lembut. Sambil memeriksa dengan teliti. Ini jam berapa? Sus? Tanyaku. Tak ingat berapa lama aku tak sadarkan diri. Suster menunjuk jam yang menggantung, ternyata jam 4 pagi. Aku meminta tolong suster agar membantuku duduk. Saya kenapa? Suster? Tanyaku penasaran. Ibu habis kuretase. Kuret? Tanyaku lagi setengah terkejut. Iya, Bu. Janin ibu sudah hancur. Makanya harus segera dikeluarkan. Ibu juga kehilangan banyak darah. Untung saja segera dibawa ke sini. Jelas suster. Janinnya hancur. Aku menutup mulut setengah tak percaya. Tangan meraba perut. Calon buah hati yang menjadi harapanku, kini sudah tiada. Sabar, Bu. Suster tampak iba dan mengusap tanganku lembut. Setelah suster selesai dengan tugasnya, ia berlalu meninggalkanku. Aku mengusap perut. Hanya beberapa minggu saja calon buah hatiku dan Arofik berada di rahimku. Mengingat kejadian tadi malam, iya, aku keguguran. Namun, apakah rasanya sesakit itu? Kenapa keadaan janinku dalam keadaan hancur? Sedangkan aku tak merasa meminum atau memakan apapun yang dapat membuat keguguran. Apa karena aku terlalu bersedih kemarin karena tak ingin dicerai? Banyak pertanyaan bermain-main di benakku. Belum kering tangisanku karena Arofik, kini datang lagi kejadian yang membuatku menjatuhkan air mata. Harusnya saat ini suamiku berada di sini menemani. Bukan, dia bukan suamiku lagi. Tepatnya mantan suami. Ketika istri ditalak sedang hamil, talaknya sah, tapi belum gugur. Setelah bayi lahir barulah talak jatuh. Kini aku sudah tak hamil. Talak itu telah gugur satu. Sekarang aku janda, karena bayiku sudah hilang. Tadinya kalau aku bisa pertahankan kehamilanku, setidaknya aku bisa mempertahankan rumah tangga ini. Setega itu perlakuanmu padaku, bukankah dulu kamu takut ditinggalkan? Sekarang semua itu sudah terbalik. Kata-kata Arofik yang manis tak bisa dipegang. Rasa kasih dan sayang yang tampak seluas samudra kini hilang. Berubah benci. Cah, kamu sudah bangun. Subuh Rafka bangun dan menghampiriku. Aku tak dapat tidur lagi hingga subuh tiba. Memikirkan apa yang baru terjadi kehilangan dua sosok yang aku cintai dengan serentak. Bei Nenah mana? Tanyaku. Aku minta mereka pulang. Pak RT menelepon nanyain mobil. Katanya ada keperluan mendadak. Mau dipakai. Jawab Rafka. Oh. Aku harap kamu sabar. Aku sudah ikhlaskan. Sahutku. Sekuat mana mempertahankan. Tapi jika bukan takdirku, bayi dan Arofik tak dapat kumiliki. Kamu sudah tahu. Kalau. Iya. Tadi suster datang memeriksa. Aku ikut sedih. Ca, nggak bisa selamatkan bayi kamu. Itu bukan salah kamu. Dada terasa sesak kembali. Aku minta maaf. Ca, ucapnya sambil menunduk, duduk di tepi ranjang tempatku dirawat. Maaf kenapa? Tadi malam aku terbawa suasana. Di mobil.
Terus, kenapa kamu begitu? Aku memotong ucapnya. Ia baru sadar telah memeluk dan mendekapku di mobil saat perjalanan ke sini. Maaf, Cha. Aku serius panik lihat keadaan kamu tadi malam. Aku terbawa suasana. Bukannya sikap kamu memang seperti itu. Ganjen, gak merasa bersalah. Suka sama istri orang, padahal tahu itu dosa. Kenapa sekarang kamu minta maaf? Cercaku. Rafka memang berniat baik mau menolong. Tapi perilakunya tak bisa aku maafkan begitu saja. Jelas itu salah, darurat sekalipun. Aku tahu apa yang ada di pikiran kamu. Pasti semua penilaian kamu terhadap aku sangat buruk. Tapi aku nggak seperti itu, Cha. Rafka menatapku, berusaha menjelaskan. Wajahnya begitu memelas seolah berharap aku memaafkannya. Sudahlah, aku harap kita sadar posisi masing-masing. Kamu tahu aku siapa. Gak baik kamu perlakukan istri orang seperti itu. Iya, aku minta maaf. Maafkan aku juga, Raf, terlalu banyak menyusahkan. Ucapku, tak seharusnya aku meminta tolong pada Rafka. Tapi jika bukan karena dia, entah bagaimana keadaanku saat ini. Enggak, Cha. Aku senang bisa bantu kamu, senang merasa dibutuhkan sama kamu. Sahutnya sambil menatap. Aku sayang kamu, Cha. Glek, sayang? Kata itu lagi yang aku dengar. Bukannya baru saja aku peringatkan agar kamu jaga sikap. Entah dia tersalah ucap atau menang sengaja. Setelah mengucapkan hal itu, ia menggigit bibir, salah tingkah. Aku serius sayang kamu. Ia menegaskan. Sayang? Maksud kamu? Baru tadi aku memintanya agar tak begitu, malah mengucapkan kata-kata yang di luar dugaan. Aku tahu ini salah, Cha. Tapi ucapanku serius. Aku terdiam. Rafka terlalu memaksakan perasaannya. Tanpa memahami posisiku saat ini, gara-gara bersamanya lah, aku dibuang suamiku. Apa dia tahu kalau perceraianku disebabkan olehnya? Aku punya suami, kamu juga tahu itu. Iya aku tahu, aku sadar sesadarnya. Tapi aku mohon, biarkan saja aku dengan perasaanku sendiri, Cha, biarkan seperti ini. Aku tahu kamu perempuan bersuami, ini salahku, kamu gak harus membalas atau menerima. Kamu hanya perlu tahu saja, cuma itu. Rafka makin tertunduk. Kenapa secepat dan semudah itu kamu bilang sayang? Kamu baru kenal aku, Raf. Kamu juga tahu aku ini istri orang. Aku gak bisa jelaskan, Cha. Semua terjadi di luar nalar, di luar keinginanku. Aku gak bisa tolak semua ini. Kalau aku cerita, kamu gak mungkin percaya. Sudahlah, Raf, biarkan aku sendiri. Aku berbaring perlahan, membelakangi Rafka. Kenapa begitu mudah bagi lelaki mengucap sayang? Seperti Arofik, dulu dia pun seperti itu. Tapi sekarang, kata-kata itu hanya bualan, hilang tak berbekas. Siang hari aku sudah bisa pulang. Selesai mengurus administrasi, Rafka membawaku pulang. Rasanya malas pulang ke rumah kontrakan ini, karena terlalu banyak kenanganku bersama Arofik. Kini dia sudah pergi, sama sekali tak menyesali telah meninggalkanku. Namun, hidup harus tetap dilanjutkan. Tak ada gunanya berpeluk dengan kesedihan. Mungkin hanya sampai di sini saja jodohku dengan laki-laki yang menikahiku 6 bulan yang lalu itu. Aku ikhlas. Selama beberapa hari aku hilang semangat. Hanya ingin mengurung diri di kamar. Rafka sering datang untuk menjenguk, tapi aku tak pernah menemuinya. Aku ingin menenangkan hati, menerima setiap takdir yang menimpaku. Hingga aku benar-benar pulih, barulah bisa beraktivitas sehari-hari. Selama ini Bei Nenah mengurus dan menghiburku dan meminta agar merahasiakan dulu keadaanku pada orang tuaku. Tak ingin mereka sedih. Harus kehilangan calon cucu mereka secepat ini. Kata Ustadzah, seorang perempuan yang baru bercerai jangan keluar rumah, harus mengurung diri sampai selesai masa iddah. Namun, aku tak ingin orang tahu kalau aku sudah diceraikan. Aku tak ingin orang tahu tentang perceraianku. Bahkan harus mulai mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri. Harusnya, sebelum bebas masa iddah, perempuan dinafkahi oleh mantan suami hingga iddahnya selesai. Tapi jangankan dinafkahi, kabar saja tak ada.
Aku harus berjuang sendiri, menjual apa yang kupunya untuk membiayai hidup. Bersambung.